Ah. Coba udah mulai belum? Ada. Udah mulai. Siska. Oke. Blokir aja ya. Silakan langsung. Bayang-bayang. IG-nya udah apa? Oke, sebentar ya. Udah. Kak Siska bisa munduran dikit nggak biar kepalanya nggak kepotong? Oke, sebentar ya. Handphonenya yang dimundurin. Oke. Pas. Oke, ini udah. Ini aku nggak usah pakai ini, kedengeran ya? Kak Siska yang Iya. udah kita Sebentar invite. ya. Oke. Sudah nih. Udah juga nih. Ntar ya. Iya. Oke. Oh, ini dikit dulu. Iya. Oke, Cici dulu dengar. Coba Kak Siska ngomong. Dicoba. Halo, Mbak Siska. Ya, halo juga. Delay nggak sih? Tapi kalau ini di sini ada Videonya nggak Kayaknya muncul. delay nggak main suara gue ke dia. Iya. Enggak. Langsung diterima kok. Oh ya udah. Moderator. Kok nggak mau aktif ya Yuk kameranya? kita punya kamera nggak mau aktif ya. Bisa dibantu nggak di sana untuk TikToknya? Yuk yang mana? Ini. Tapi nanti audionya audio TikToknya. Oh, coba Kak Siska di sana TikToknya di mute deh. Oke, TikToknya di mute. Oke. Dah. Udah. Sudah. TikToknya udah di mute. Dan Udah pakai wifi belum, Bu? saya. Iya, kayaknya. Tuh, Oh, udah. saya udah pakai wifi. Yang TikToknya nih kita udah invite ya, tinggal nunggu approval di sana ya. Udah ya. Oke. Kok Tapi videonya belum muncul. Iya, kok audio only ya TikToknya? Enggak sih. Memang harus menunggu ya untuk TikTok live-nya. Ini udah kita invite. Tapi kameranya belum hadir. Iya. Tunggu bentar ya. Oh, dari pihak sananya nggak Ya. bisa pakai video, Pak? Oh, sananya ya. Iya. Kalau di sananya nggak bisa pakai video joinnya. Keterangannya apa? Iya, di sini tulisannya audio only. Enggak, soalnya di sini keterangannya Kanwil Kemenkumham Kepri doesn't have access to join with video. Kenapa Coba ya? Bentar dulu. keluar dulu deh. Keluar dulu ya, bentar ya. Tuh, sudah. Beda ini. Sorry ya, agak batuk-batuk. Baru pulang cuti, tengok muka, aduh. Tapi pede aja. Habis ngebolang Sumatera Barat, nggak ingat bedakan. Dia you'll connect using audio only. Coba. Live access need to go live video as a guest. You can go live on audio. Cuma itu doang tulisannya.
Ada tangan yang 12.000. Oh, coba deh. Bentar, coba lockout dulu, Mas. Oh ya. Enggak, bukan lockout, sorry. Maksudnya live-nya. Oke. Coba, kalau misalkan... Ya, Sudah. Baru nggak sih? Oh iya ya. Coba cek ngomong cek. Ya. Halo, selamat siang sahabat BPHN. Selamat Datang. sore. Ini suara apa sih? Yang dengar? Dari hari berapa bulan? Pengaturan video. Ntar ya. Nggak apa-apa deh. Kita lihat. Itu yang dari Kanwil coba join lagi tapi audio dulu aja ya. Yang penting kita fokus di IG ya. Oke. Sambil di ini ya. Oh, Iya. Oke. Sorry nggak punya TikTok. coba join lagi. Off ya. Jadi lagi ya. Oh, Oh, ini udah semua. Apa dia? nah ini malah kagak ada kelihatan laptopnya. Sama kebagi dua sih. Oh iya ya, nggak ngerti. Udah belum? Sedang dicoba. Oke. Ini kami udah join. Udah join? Oke ya. Oh, oke, masuk. Masih sama. Tapi nggak ada kameranya. Gak apa-apa nggak ada video ya untuk di TikTok ya. Oke. Oke. Nah ini supaya Yang penting suaranya masuk kan ya. Memang belum mulai kenalan di TikTok kayaknya. masih Ad- orang basisnya Iya. yang di TikTok dikecilin ya audionya. Oke. Udah mentok nih. Sudah Mas. mentok, udah paling kecil. Dia harus salah satu aja dimatiin, jadi ngomongnya dari sini masuk ke sini. Suaranya dari sini. Hilang nih. Tapi belum. Coba ngomong. Kita dengar kok suaranya. Suara kita hilang di sana. Siang, sahabat BPHN. Ini saya udah nggak kasih akses ini. Dah, kita boleh coba, Mas. Oke, kita coba Udah hilang. coba yang di sana silent. Jadi saya cuma pengen Basiska sama Cileni ya. Oke. Coba, Ci. Halo, selamat siang sahabat BPHN. Selamat datang di BPHN Talks bersama saya Leni Perina. Basiska coba respon. Selamat siang. Kita mulai ya. Iya. Delay ya, Mas? Pasti. Enggak, diriku dengar langsung ini. Boleh coba sekali lagi. Bentar. Selamat sore, selamat siang. Halo, selamat siang sahabat BPHN. Selamat datang di BPHN Talks. Selamat siang. Join bersama BPHN Talk sore ini. Coba Mbak Siska direspon. Oke, gimana kabarnya nih Mbak Siska hari ini? Alhamdulillah, bersama yang hijau-hijau di belakang layar, sehat alhamdulillah. Oke, sehat ya. Aduh, ini penyuluh kita yang sudah malah melintang ya. Lintang-lintang gitu ya. Terlintang di dunia pertelevisian. Yuk. Aduh, Masya Allah, amin.
Gimana men? Angkat. Lanjut ya. Apa? Gua opening dulu ya. Iya, lanjut ya. Lu itu Udah, dong, lanjut. itu gitu, biar gue enak. Oh gitu. Lanjut kan. 3, 2, 1, action. Halo, selamat siang sahabat BPHN. Selamat datang di BPHN Talks. Obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini. Mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Dengan saya Leni Karina yang akan menemani sahabat BPHN semuanya. Tema kita hari ini yaitu tentang partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum. Nah, bagaimana sih tips-tips menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpin yang berkualitas? Hari ini saya akan ditemani oleh teman saya yaitu Mbak Siska Sukmawati. Beliau adalah salah satu penyuluh hukum ahli madya dari Kepulauan Riau. Nah, beliau ini sudah banyak malang melintang di dunia perpenyuluh hukuman. Halo, selamat siang Mbak Siska. Apa kabarnya hari ini Mbak Siska? Selamat siang Mbak Leni, terima kasih bisa join sore hari ini. Alhamdulillah sehat, Mbak Leni juga sehat ceria nih ya di sana. Nah, alhamdulillah sehat. Tapi masih semangat kita kan Mbak Siska? Oh masih harus semangat, nggak boleh patah semangat ya. Yang penting itu tuh semangatnya Mbak Siska ya. Siap, sepakat. Oke, siap. Nah, sebelum kita lanjutkan nih diskusi kita, saya akan ajak sahabat BPHN yang sudah bergabung dengan kita hari ini untuk selalu follow akun sosial media BPHN yang ada di Instagram yaitu di @bphn_kemenkumham dan ada pun di Twitter yaitu di @bphn_kumham. Nah, sedangkan di Facebook di BPHN Kemenkumham. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube BPHN Official. Seperti itu. Oke, Mbak Siska. Nah, di sini kan partisipasi pemilih dalam pemilu itu adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan segenap warga negara. Di mana perhelatan itu akan diselenggarakan. Partisipasi ini tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak saja. Jadi semua harus bersatu padu melakukan strategi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, di tengah banyaknya calon, pemilih itu harus benar-benar selektif nih, baik terhadap calon presiden, wakil presiden, maupun calon anggota legislatif di tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, maupun DPD. Hal itu penting sekali supaya proses demokrasi itu berjalan dengan baik dalam masyarakat sehingga mampu menjadi pemilih yang baik. Nah, begini Mbak Siska, kita kan di sini ada pemilih pemula ya, Mbak Siska ya. Nah, kan pemilih pemula itu di kadang-kadang ini sekitar menurut survei ini itu sekitar 60% ya dari Ya, benar sekali. CSIS itu di 2022 sekitar berusia 17 sampai 39 tahun. Nah, maksudnya pemilih pemula itu mungkin Mbak Siska bisa menjelaskan ke kita? Iya, nih obrolan seru nih ya tentang pemilu yang akan kita songsong 2024. Nah, semangat ini kita melihat data dari yang disampaikan Mbak Leni tadi bahwa generasi pemilih pemula itu jumlahnya cukup besar, 60% dari 100%. Berarti kan 40 ini kalah nih dengan yang 60. Maka kita harus siapkan pemilih pemula kita untuk menjadi pemilih yang hebat, maksudnya cerdas sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Nah, siapa pemilih pemula? Kalau kita lihat dari apa yang dipaparkan atau sharing kami dengan KPU gitu ya, generasi pemilih pemula ini masuk dalam pemilih muda. Nah, pemilih muda itu ada dua, yaitu generasi Y, generasi Y milenial itu kelahiran 1981 sampai 94, termasuk saya di dalamnya, masih pemilih muda nih ya. Jadi generasi Y milenial itu 1981 sampai dengan 1994 itu termasuk pemilih muda. Nah, pemilih muda generasi Y milenial. Kemudian siapa lagi generasi muda itu? Generasi pemilih muda itu ada generasi Z. Nah, inilah generasi Z yang termasuk dalam pemilih pemula. Yang lahir tahun berapa? 95 sampai 2010. Nah, itu ada sekitar 17,5 juta yang menjadi pemilih
pemula. Nah, pemilih pemula ditambah dengan pemilih milenial yang generasi Y dan generasi Z, itu totalnya itu 60%. Jadi kalau pemilih pemula yang baru memilih pertama kali, itulah yang disebut dengan pemilih pemula. Kalau seperti saya kita generasi kita ini masih 1981 sampai dengan hari ini masuk dalam kategori pemilih muda, tapi pemilih pemula adalah pemilih yang pertama kali akan memilih di dalam masa periode 2024 nanti. Nah, itulah pemilih pemula. Jadi memang pemilih pemula ini 60% dan data nasional menunjukkan bahwa pemilih muda termasuk pemilih generasi Y dan Z, generasi Z tadi yang kelahiran 1981 sampai 1994, kemudian generasi Z-nya 95 sampai 2010, itu dalam gambaran angka itu dikatakan sebagai pemilih yang amatir dalam politik. Nah, jadi belum punya banyak pengalaman. Nah, untuk itu kita sebagai Badan Pembinaan Hukum Nasional dan kita penyuluh hukum harus ikut nih memberikan masukan, saran kepada masyarakat, terutama pada pemilih pemula untuk menjadi generasi cerdas dalam memilih. Begitu. Good sekali. Nah, oke, itu pengertian untuk pemilih pemula ya, Mbak Siska ya. Nah, saya panggil Pak Siska ya. Oke, mungkin di sini boleh saya tambahkan juga ya. Boleh saya tambahkan mungkin ya, Mbak Siska ya. Kita kan sambil diskusi. Iya, boleh banget. Sharing bareng kan ya. Oke. Nah, mungkin di sini saya tambahkan nih untuk argumennya Mbak Siska nih untuk sahabat BPHN. Nah, itu pengertian pemilih pemula itu sesuai dengan di Undang-Undang Pemilu ya. Nah, itu adalah warga negara Indonesia nih yang pada hari pemungutan suara itu sudah berusia 17 tahun. Nah, itu sudah genap 17 tahun ya, atau sudah pernah menikah, nah, dan yang mempunyai hak pilih. Nah, yang sebelumnya dan belum termasuk pemilih nih pada ketentuan Undang-Undang Pemilu. Mungkin seperti itu ya, Mbak Siska ya. Ya, yang jelas terdaftar dalam DPT ya. Kalau nggak terdaftar, ini nggak bisa memilih. Ada itu generasi yang sudah harusnya bisa memilih, tapi belum terdaftar. Nah, makanya harus menjadi orang yang cerdas untuk melihat, kita udah punya belum ya, kita udah terdaftar belum? Sudah punya hak pilih belum? Padahal umur sudah. Nah, ini di sini kita saling sharing untuk mengajarkan atau untuk berbagi pengetahuan kepada pemilih pemula. Kalau sudah 17 tahun, kata Mbak Leni tadi, udah bisa memilih, sudah pegang KTP. Nah, ini termasuk anak saya yang hari ini ulang tahun ke-17 tahun. Dan nanti alhamdulillah anak pertama saya 17 tahun hari ini dan akan memilih di 2024. Semangat, kemarin mau foto untuk KTP, tapi karena di Tanjung Pinang dia belum 17 tahun dan hari ini sudah di Sumbar, ternyata bisa foto di Sumbar dan nanti bisa ikut pemilihan di 2024. Jadi untuk pemilih pemula yang sudah 17 tahun, cari tahu, harus memilih untuk menentukan nasib Indonesia ke depan dan memilih pemimpin yang berkualitas. Oke, bagus sekali. Nih, di sini berarti kan kalau pemilih pemula seperti tadi ya, Mbak Siska ya. 17 tahun dan punya hak pilih. Nah, ini kan katanya kan 60% nih ya. 60% ini yang menurut survei nih ya, dari kpu.go.id, dari CSIS itu kan sebesar 60% itu untuk kaum tadi ya, Gen Z dan milenial. Kita masuk ke kaum apa nih? Kayaknya kita milenial nih yang Mbak Siska ya. Iya, kita masih masuk milenial generasi Y. Belum Z, jadi masuk dalam kategori pemilih muda, walaupun nggak muda lagi gitu ya. Tetap muda aja deh ya, biar semangat terus. Iya betul. Nah ini sahabat BPHN mungkin kalau yang belum tahu nih, kalau Gen Z sih pasti tahu ya. Apa sih kepanjangan dari Gen Z itu? Itu Gen Z itu dah Gen Zilenial. Jadi itu kan milenial dan zilenial seperti itu. Nah balik lagi nih Mbak Siska nih, kita kan sekitar 60%. Untuk istilahnya untuk di 2024 pemilih pemula itu ya. Nah, disebutkan survei tersebut itu 60% itu mayoritas perempuan loh, Mbak Siska. Iya, benar banget. Benar, datanya valid banget ya. Ya, mayoritas perempuan gitu ya. Nah, ini menurut Mbak Siska nih, dengan misalnya mayoritas si pemilih itu kok ini kaum perempuan ini banyaknya daripada kaum laki-laki. Apakah misalnya dengan
apakah si pihak parpol atau si calon ini ya, calon legislatif mungkin, apakah harus ada maksudnya untuk pihak perempuan nih ada kriteria khusus misalnya supaya kaum perempuan ini memenangkan pihak parpol tertentu atau calon tertentu, ada treatment tertentu atau gimana nih menurut Mbak Siska nih? Ya, kalau saya memang kita melihat kodrat ya. Di Indonesia, negara kita masih memberikan peluang cukup besar untuk menjadi pemimpin perempuan, dan kita sudah lihat banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan yang bisa memimpin dengan baik dan membawa perubahan untuk pemerintahan kita, membawa perubahan untuk kebaikan bangsa gitu, pembangunan bangsa gitu ya. Di Kepri juga banyak sekali ini. Maaf ya, saya ngobrolnya di Kepri karena saya dari Kepri, jadi yang saya lihat kacamata Kepri dulu sebentar. Nah, untuk itu kalau kita melihat kesempatan ini, kaum perempuan hari ini juga harus terus belajar, bukan hanya sekedar diminta untuk jadi caleg dari salah satu parpol kemudian duduk, tapi tidak seperti itu. Menurut saya ketika kita memilih untuk memilih politik untuk menjadi hal yang kita pilih dalam hidup, akan melayani masyarakat, maka kita harus terus belajar. Nah, untuk itu perempuan yang hari ini mempunyai kesempatan bergabung dalam legislatif dan jadi pemimpin daerah atau pemerintah daerah, tidak bisa hanya sekedar dapat peluang lantas duduk, ya udahlah ikut aja, nanti kalau menang akan memimpin. Enggak begitu harapannya tentunya. Ini kan kita masih menunggu daftar nih ya, akan banyak nih caleg-caleg nanti yang akan kita lihat. Nah, tentunya orang-orang perempuan yang akan kita pilih juga harus perempuan-perempuan yang cerdas, tapi yang harus lebih cerdas adalah pemilihnya, karena pemilih lebih banyak daripada yang dipilih. Nah, untuk itu perempuan dikasih kesempatan untuk berpartisipasi, harapannya tentunya partisipasinya juga partisipasi yang luar biasa, jangan diberdayakan, tapi kita harus memberdayakan diri untuk belajar supaya perempuan-perempuan yang duduk di legislatif dipilih oleh perempuan-perempuan yang cerdas, sehingga kodrat sebagai perempuan tetap jalan, tapi manfaat dalam menjalankan tugas di legislatif nanti atau jadi kepala daerah nanti juga bisa terlaksana dengan baik. Dan ini ditentukan oleh pemilihnya yang juga kebanyakan adalah perempuan. Jadi perempuan jangan hanya duduk diam hari ini. Dunia dalam genggaman. Semua media bisa digunakan untuk mencari tahu siapa perempuan-perempuan hebat yang harus kita pilih untuk memenuhi kebutuhan kita atau memperhatikan kepentingan-kepentingan perempuan juga. Seperti itu mungkin menurut saya. Oh, oke, setuju sekali dengan Mbak Siska nih. Kita kan ya memang sih ada beberapa lah yang memandang misalnya feminisme lah istilahnya lah ya gitu kan, seperti itu. Tapi saya setuju sih ya, perempuan sekarang itu memang harus cerdas, ya kan Siska? Iya, sepakat. Betul, Karena perempuan ya, adalah sekolah pertama. Ya, perempuan sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi kalau mau punya anak-anak cerdas, ibunya cerdas duluan gitu kan. Ya, betul sekali. Nah, ini Mbak Siska, kita beralih ke sini nih. Ini kan kita sekarang sedang membahas masih ke pemilih pemula ya, pemilih Gen Z. Ya. Nah, menurut Mbak Siska sendiri, kenapa sih sepertinya ya ini digadang-gadang itu sepertinya nih para parpol ya, parpol ataupun misalnya calon caleg lah ya, calon legislatif itu katanya sepertinya itu sangat memberikan privilege gitu untuk pemilih pemula ini nih, si Gen Z ini nih. Mungkin keistimewaan apa? Iming-iming gitu ya. Privilege iming-iming gitu ya. Ya kan kebanyakan kan seperti kita tahu kan kalau Gen Z itu kan mereka kan kalau teknologi sih jangan dibilang lagi ya, mereka udah high teknologi lah gitu kan. Banget ya. Emas nih. Nah, kira-kira apa nih keistimewaan dari pemilih pemula ini nih sehingga si calon parpol, para pihak parpol ataupun caleg ini tuh sepertinya asumsi untuk pemilih-pemilih ini akan bisa memenangkan nih pemilu di 2024 nanti. Makanya banyak sekali kan istilahnya untuk si kaum milenial ataupun kaum Gen Z ini ya, supaya memilih mereka gitu loh untuk menjadi wakilnya. Nah, menurut Mbak Siska nih apa sih kelebihan dari si pemilih pemula? Pemilih pemula.
Oke, kalau saya lihat begini, yang pertama tadi saya katakan bahwa menurut saya ya, dan dari hasil data KPU juga, pemilih pemula yang masuk dalam pemilih muda tadi adalah amatir dalam politik. Mereka masih amatir nih, baru belajar. Itu yang pertama. Kemudian, kenapa mereka yang menjadi rentan terhadap propaganda politik? Mereka sangat rentan, mudah tergauli, mudah digauli, mudah dirasuki gitu ya, karena diiming-imingi ini itu. Karena pengalaman masih muda, masih labil, jadi mereka sebagai sasaran empuk nih untuk diberikan propaganda-propaganda yang melekat. Selain itu, tadi pemilih pemula adalah generasi milenial yang memang sangat cepat untuk berbagi informasi kepada masyarakat, maksudnya kepada teman-temannya yang banyak di media sosial. Dan saat pemilu pemula, saya aja yang usia segini punya beberapa macam media sosial yang saya pakai, apalagi pemilih pemula kita. Dan ini merupakan akses yang paling cepat, bisa dengan harga murah, dengan waktu yang secepat-cepatnya. Mereka bisa melakukan sesuatu dalam waktu cepat dan tersebar ke seluruh Nusantara, bahkan ke internasional kan, kalau mereka dipakai sebagai agen untuk menyebarkan informasi tentang partai politik dan siapa-siapa yang berhak dipilih. Nah, itulah mungkin yang membuat kenapa mereka jadi sasaran, dan mereka sangat tepat untuk menjadi para pihak yang akan cepat. Selain jumlahnya tadi 60%, kemudian catatan pengalaman masih terbatas, ditambah lagi dengan kecanggihan teknologi. Itu yang membuat akhirnya mereka menjadi sasaran. Dan mudah-mudahan generasi milenial ini mau belajar demokrasi ya, bahwa ciri wajib negara demokrasi itu adalah ekspresi diri. Mereka bisa mengekspresikan diri lewat media sosialnya, tapi ada partisipasi. Bagaimana mereka terlibat untuk berdemokrasi, partisipasinya juga harus tepat, karena apa yang mereka share ini sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Nah, itu mungkin menurut saya kenapa mereka selalu jadi sasaran, karena mereka punya modal-modal yang besar untuk berbuat, sehingga banyak sekali orang yang bisa melihat apa yang mereka tampilkan di media sosialnya. Betul sekali, Mbak Siska, saya setuju sekali ya. Dan apalagi nih, sepengetahuan saya ya, untuk kaum milenial ataupun Gen Z ini, atau nanti yang disebutnya di 2024 itu pemilih pemula ya, itu tuh sangat akrab sekali dengan media sosial kan. Nah, menurut survei juga nih, mendapatkan ini hasil survei, 17,7% itu si kaum muda itu sekarang sudah ikut terlibat aktif dalam isu-isu politik nih. Nah, mereka kan bisa menggunakan platform-platform di media sosial ya, mungkin Twitter ataupun misalnya Facebook, atau sekarang yang baru itu yang lagi viral nih, mungkin pasti kita tahu nggak, yang TikTok dari Instagram, ya kan? Instagram, ya. Yang dari Instagram, jadi kan itu semacam seperti mirip-mirip Twitter lah ya. Nah, itu kan mereka yang terbaru ya, yang terbaru itu ya. Betul sekali, itu kan mereka sudah terlibat aktif nih, apa misalnya ada isu politik apa langsung viral kan, buktinya ya. Benar. Nah, viral dan apa jadi langsung meledak lah, misalnya perkaranya atau kasusnya. Nah, itu memang sangat membantu sekali ya. Nah, mungkin dari situlah ya, mungkin para parpol atau misalnya calon legislatif yang lain jadi membidik langsung nih si pemilih pemula ini, wah bisa jadi untuk penentu kemenangan mungkin ya, seperti itu. Nah, ini untuk menurut Mbak Siska sendiri, faktor yang paling tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula itu seperti apa sih Mbak Siska? Nah, faktor yang menentukan, kalau menurut saya nih, kalau boleh berbagi ya, pendapat saya, apa yang bisa mempengaruhi mereka adalah orang-orang di sekitarnya, termasuk guru, orang tua, dan lingkungan tempat mereka bermain ya, maksudnya tempat mereka bersosialisasi. Dan media sosial sebagai salah satu sarana yang penting juga untuk bisa mempengaruhi mereka. Jadi kita harus semakin sering-sering nih berbagi informasi seperti ini kepada mereka, untuk memberikan masukan kepada mereka, oh ternyata, oh seperti ini ya, oh bahwa pemilu itu adalah sarana demokrasi gitu ya. Kedaulatan di tangan rakyat itu diwujudkan melalui apa? Melalui pemilu, dan hak mereka untuk memilih itu adalah akan menentukan bagaimana nasib
bangsa kita ke depannya, demokrasi gitu ya, bahwa demos itu artinya rakyat, kratos itu artinya pemerintah. Jadi pemerintah yang berdaulat kepada rakyat, dan bagaimana bentuk demokrasi itu adalah lewat pemilu. Nah, dengan apa yang kita bagikan, harapannya banyak yang mereka dengarkan, banyak yang mereka dapat informasi-informasi baik, sehingga ini mempengaruhi cara pikir dan mempengaruhi apa yang akan siapa yang akan mereka pilih nanti di 2024. Tentunya semangat memilihnya itu yang harus digenjot. Nah, mudah-mudahan dari rumah punya semangat untuk memilih, kemudian sekolah mendukung itu untuk 17 tahun ke atas gitu ya, yang sudah punya KTP, dan kita whole of government, seluruh lini pemerintahan harus ikut bersama-sama menyampaikan informasi-informasi yang benar tentang pemilu dan apa guna pemilu itu. Nah, mungkin itu yang harus kita lakukan untuk bisa ya mic back di radio, di televisi, di IG live, TikTok live, semua sarana yang kita punya kita harus pakai untuk melibatkan mereka ambil tahu terkait penting atau tidaknya pemilu. Tentunya penting ya. Gitu nggak sih Mbak Leni? Betul sekali. Nah, itu dia mungkin yang dari basis saya. Nah, kalau menurut saya sih ini ya, tadi untuk, di sini kalau saya berpendapat untuk peningkatan partisipasi itu tuh selain Basiska, menurut Basiska tadi faktor lingkungan juga ya Mbak ya? Iya. Nah, lingkungan, dan mungkin sekolah juga bisa nih gitu ya. Iya. Sekolah benar, karena Kesbangpol itu juga mengundang kita para penyuluh untuk terlibat menyampaikan hal yang sama. Terus terakhir Kesbangpol dan Lemhanas juga melakukan memberikan pendidikan kepada calon-calon paskibraka nih yang akan mengibarkan bendera nanti. Itu juga informasi pemilu dan bela negara ini diberikan kepada para paskibraka di seluruh kabupaten kota sampai tingkat nasional. Jadi banyak yang dilakukan pemerintah termasuk Kesbangpol bagaimana melatih atau memberikan pendidikan kepada pemilih pemula. Betul sekali. Dan yang saya tahu juga nih, memang kan ini untuk kesuksesan pemilu di 2024 ini kan tidak bisa kita bergantung kepada satu elemen saja ya. Nah, itu semuanya kita harus bersatu padukan untuk menciptakan demokrasi lebih baik ke depannya ya, Mbak Siska ya. Nah, di sini yang saya tahu juga KPU itu sudah ada program untuk istilahnya istilahnya mensosialisasikan nih untuk pemilu itu. Ada KPU Goes to School. Iya. Kita pernah dengar? Benar. Seperti itu ya. Benar. KPU Goes to School. Nah, salah satunya mungkin, itu kan memberikan informasi yang lebih baik lagi mengenai apa sih tentang pemilihan umum itu, bagaimana cara memilih yang baik, seperti itu mungkin Mbak Sika ya. Nah, karena kan salah satunya di 2019 kemarin ya, itu banyaknya yang para pemilih pemula yang 2019 kemarin itu banyak yang mereka itu golput tuh. Nah, kenapa? Iya, benar. Menurut pengakuan sih karena kurangnya informasi kepada mereka tentang apa sih pentingnya gitu kan terlibat aktif di pemilihan umum ini, dan apa pentingnya hak suara mereka itu untuk bangsa kita ini. Seperti itu Mbak Siska. Iya. Kemarin juga sempat bergabung bersama RRI Tanjung Pinang. Itu mereka mengumpulkan siswa-siswa dan mahasiswa sekota Tanjung Pinang itu untuk kumpul dan ngobrol bareng KPU, sharing bersama KPU 1 hari itu kegiatannya. Jadi memang kalau dengan generasi milenial ini kan memang harus dengan cara-cara kekinian supaya mereka nggak cuma seminar biasa, sosialisasi biasa gitu kan, dan door prize segala macam yang bisa membuat mereka interest untuk terlibat. Nah, dari situ saya melihat memang mereka lah yang akan membawa pengaruh kepada generasi mereka juga. Ketika mereka dapat informasi itu, mereka sebarkan lewat media sosialnya atau lewat akun-akun yang mereka punya, bahkan secara pribadi juga, itu membawa, karena mereka percayanya sama generasi mereka gitu. Jadi kalau kita bisa mempengaruhi
generasi ini, dia akan membuat generasinya semua ikut untuk memilih di pemilu 2024. Mudah-mudahan usaha yang dilakukan oleh pemerintah lewat segala instansi dan lembaga termasuk BPHN hari ini bisa mengajak mereka akhirnya berpikir dan ikut terlibat dalam pemilu 2024. Ya, saya setuju sekali. Nah, makanya ini salah satu nih tema yang kita ambil di program LegalNet ini, itu adalah salah satunya tentang pemilu, ya kan? Yang temanya kita khusus sasarannya ke pemilih pemula ini. Nah, supaya kenapa? Nah, supaya para pemilih muda itu lebih memahami dan mengetahui nilai penting dalam penyelenggaraan pemilu, ya, yakni kan sebagai sarana untuk istilahnya mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah nih, gimana pemilunya berjalan baik atau tidak, ya kan? Nah, juga sebagai sarana integrasi untuk menentukan calon pemimpin yang mampu menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Mungkin kan yang sesuai keinginan hati kita, suara hati kita, ya kan? Seperti itu Mbak Siska, ya? Siap. Baik. Nah, di sini Mbak Siska, kalau kira-kira nih, strategi apa yang bisa dilakukan nih untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula nih? Ada strateginya strategi supaya mereka mau tapi kita masih punya ya, kalau kita mau mereka memilih berarti kita harus terus berbagi, memberikan informasi kepada mereka seberapa besar peran atau arti dari memilih mereka itu untuk bangsa kita ke depannya gitu ya. Karena hari ini banyak sekali orang-orang yang sudah siap untuk dipilih, tapi bagaimana dengan pemilihnya? Siap tidak memilih dengan tepat. Nah, kalau boleh berbagi tips, saya boleh berbagi tips dong ya? Boleh nggak nih ya? Boleh. Nah, jadi kalau kita bilang kita tidak ingin punya pemilih yang asal pilih kucing dalam karung gitu ya. Nah, saya nggak pinginnya begitu. Jadi informasi untuk menjadi pemilih bukan hanya memilih asal-asal memilih, tapi jadilah pemilih yang cerdas. Nah, untuk itu rasanya kita perlu berbagi tips nih ya Mbak Leni. Nanti mungkin Mbak Leni bisa tambahin tipsnya. Saya punya sekitar 6 tips untuk menjadi pemilih cerdas. Nah, 6 tips gitu. Jadi bukan cuma sekedar memilih, tapi pemilih yang cerdas. Karena kalau memilih hanya memilih, kita nanti bakal nggak bisa punya pemimpin yang berkualitas. Akhirnya mau dibawa kemana? Nah, mau dibawa kemana nih negara kita gitu kan kalau pemimpinnya nggak cerdas. Maka saya berharap masyarakat kita khususnya untuk pemilih pemula bisa menjadi pemilih cerdas. Nah, tips untuk menjadi pemilih cerdas nanti mohon ditambahkan Mbak Leni kalau ada hal-hal baru. Yang pertama itu yang selalu dikaitkan dengan pemilih adalah harus menjadi pemilih cerdas dengan tips pertama, katakan tidak pada golput. Nah, ini sekarang saya dengar di televisi, di radio ya, golput itu adalah generasi yang tidak memilih begitu ya. Nah, harapannya generasi kita tidak memilih untuk golput dengan alasan malaslah milih, pemimpinnya gitu-gitu juga, siapapun presidennya ya begini-begini aja. Nah, pemikiran-pemikiran ini yang harus kita asah, harus kita bersihkan bahwa satu suara itu menentukan, maka kita harus memilih. No golput, yang pertama tipsnya. Yang kedua adalah anti hoax. Nah, anti hoax ini tentunya menjadi salah satu yang hari ini sangat kekinian dan memang banyak sekali ya untuk hoax ini, berita-berita yang belum valid. Generasi zaman now itu paling merasa bangga ketika dia dapat informasi dan dialah yang menginformasikan pertama kali sesuatu di muka media sosialnya. Nah, kita sebagai generasi milenial, harapannya pemilih pemula, begitu mendapatkan informasi untuk menjadi pemilih yang cerdas, tentunya tidak langsung mudah menyebarkan segala satu informasi yang diterima sebelum tabayun, sebelum mengecek dulu nih apa informasinya valid atau tidak. Karena setiap orang tuh punya banyak sekali WhatsApp grup yang bisa sekali kirim sekian ratus orang yang menerima informasi. Nah, harapan yang kedua tipsnya adalah generasi milenial juga semua pemilih harapannya tidak dengan serta-merta membagikan informasi yang mereka belum tahu kevalidannya. Jadi stop hoax atau anti hoax. Jangan sebarkan informasi yang belum benar beritanya. Kemudian
di-keep dulu, dipelajari dulu, baru diteruskan kalau bermanfaat. Kalau tidak, jangan dulu. Itu yang kedua, tips untuk anti hoax. Boleh batuk dulu ya? Begitu ya Ibu Penyu, bikin malu ini. Tapi inilah hidup ya. Nggak selalu berjalan mulus. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa tips yang ketiga? Tips yang ketiga untuk menjadi pemilih yang cerdas adalah hindari hate speech, penghinaan, provokasi, penistaan agama yang terkait suku, ras, agama, antar golongan, warna kulit dan segala macam. Jadi jangan bicara-bicara tentang hate speech ya, karena untuk menjatuhkan lawan, untuk menjatuhkan salah satu parpol misalnya. Nah, mudah-mudahan kalau kita tidak terlibat atau terhindari dari hate speech, kita bisa lolos menjadi pemilih yang cerdas, tidak menambah rungsing negara, bagaimana membuat pemikiran-pemikiran kita itu bersih dan akhirnya bisa memilih dengan baik begitu. Kemudian yang keempat tipsnya adalah tolak money politik. Ini kayaknya sulit ya, tapi saya nggak bilang kayaknya, tapi realitanya informasi ini masih ada. Nah, harapannya kenapa ini disampaikan kepada pemilih pemula? Pemilih pemula lah yang memberikan masukan kepada keluarganya tentang berita-berita yang benar, tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yang jangan dilakukan, termasuk salah satunya tolak money politik. 100.000 menentukan hidup kita 5 tahun ke depan, berapa rupiah ya gitu. Jadi harus punya harga diri nih untuk memilih seseorang, jangan tergiur dengan 100-200 ribu rupiah gitu. Jadi yang keempat tipsnya adalah tolak money politik. Kemudian yang berikutnya tipsnya adalah, ini tips sangat penting, harus menjadi generasi yang proaktif. Mau beli handphone, cek semuanya, spesifikasinya begini-begini. Mau pilih pacar, harus yang putih, cantik, segala macam, dicek dulu. Tapi mau pilih pemimpin, nggak pernah cek. Nah, ini harapannya menjadi generasi pemilih milenial atau pemilih pemula harus proaktif. Ayo dong cari tahu, oh ini Mbak Leni bakal jadi calon legislatif, gimana ya, gimana rekam jejaknya, cari tahu, oh dia di parpol apa, cari tahu. Ini contoh ya Mbak Leni. Mudah-mudahan tetap semangat jadi penyuluh ya kita. Jadi generasi zaman now harus proaktif untuk mencari informasi, siapa orang yang akan kita pilih, seperti apa dia, track recordnya seperti apa. Jangan hanya semangat memilih, membuat kriteria untuk calon pacar saja, tapi bagaimana melihat, proaktif melihat siapa orang yang akan kita pilih menjadi menjadi pemimpin kita. Dan yang terakhir, ini juga yang menurut saya dapat tips nih dari KPU terkait tips yang terakhir ini adalah respect. Respect terhadap apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Beda pilihan dalam pemilu itu adalah hal biasa. Jangan sampai membuat beda pilihan membuat kita berantem. Pemilihnya udah yang dipilih udah duduk, yang nggak terpilih juga udah damai, kok kita masih pro kontra gitu ya. Jadi mudah-mudahan respect terhadap siapapun yang terpilih, beda dalam pemilu itu adalah hal biasa. Nah, inilah 6 tips yang harapannya digandrungi atau dipahami dan dilakukan oleh generasi pemilih pemula atau generasi milenial yang Y maupun yang Z. No golput, anti hoax, hindari hate speech, kemudian tolak money politik, proaktif dan respect. Kalau 6 ini bisa dilakukan, maka dia akan membawa pengaruh pada keluarganya di rumah, kemudian membawa pengaruh pada lingkungan sekitar teman sekolahnya juga, dan tentunya pada teman-teman di media sosialnya. Nah, mudah-mudahan tips ini bisa membuat generasi milenial menjadi pemilih cerdas, sehingga kita bisa memilih pemilih yang baik, yang cerdas, akhirnya bisa memilih pemimpin yang berkualitas. Ya, betul sekali. Nah, ya kalau boleh saya tambahkan nih ya, Mbak Sika ya. Nah, boleh banget. Kita belajar bersama nih, Mbak Leni, siap. betul. Nah, kalau tips dari saya nih ditambahkan nih, berarti tadi kan masih Siska 6 ya. Nah, Iya. mungkin ditambahkan lagi nih dari
saya ada sekitar 4 mungkin ya. Ya. Yang berarti yang selanjutnya nih, pastikan terdaftar menjadi pemilih tetap. Ya. Kalau nggak terdaftar, pemilih Nggak kan? bisa milih, bener. Betul. Nah, jadi pastikan nih nanti sahabat BPHN atau misalnya kaum Gen Z atau milenial ya, pastikan terdaftar sebagai pemilih tetap itu dengan nanti silakan mengunjungi ke DPT-nya atau mengunjungi kelurahan setempat seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya Statusnya ya. betul. Nah, step selanjutnya itu cari tahu juga informasi dan rekam jejaknya kandidatnya nih, ya kan? Ya. Jangan seperti tadi kata Mbak Siska, jangan seperti membeli kucing dalam karung, ya enggak? Iya, proaktif ya, harus proaktif. Karena kan kita ini nanti pemilu di 2024 itu bukan hanya memilih presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden saja ya, tapi ini adalah calon legislatif loh. Jadi gimana rekam jejak kandidat tersebut, apakah layak mewakili suara hati nurani kita, seperti itu ya kan? Seperti itu. Karena viral atau misalnya terkenal hanya karena apa misalnya ya viral. Betul. Oh, nah hanya seperti itu saja, seperti itu ya. Nah selanjutnya cari tahu juga nih syarat-syarat pemilih. Nah siapa tahu dia kan belum 17 tahun kan Mbak Siska? Iya, ngoyo mau datang, nggak boleh ya. Jadi kan cari tahu saat pemilih apa saja sih. Seperti tadi kan harus 17 tahun pada saat dia memilih seperti itu. Dan yang kedua nih yang paling penting, sehat jiwa dan raga. Jadi tidak sedang terganggu jiwanya maksudnya. Seperti itu ya. Begitu. Dan juga tidak sedang dicabut hak pilihnya. Alias itu pasti mempunyai KTP elektronik dan tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri, seperti itu. Nah mungkin ini yang selanjutnya yang terakhir itu aktif mengikuti perkembangan informasi soal pemilu. Nah baik kan kaum Gen Z dan milenial kan pasti sangat udah akrab sekali ya dengan media sosial. Nah silakan lebih aktif lah gitu kan, karena ini untuk kepentingan Indonesia dan kepentingan masa depan kita ya, untuk 5 tahun ke depan loh kan, sangat panjang sekali. Nah silakan aktif mengikuti perkembangan tentang informasi pemilu ini di banyak di Twitter, Facebook, Instagram, dan Twitter dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja ya Mbak Lisai, Mbak Siska ya sorry ya, bisa ditambahkan nih. Nah baik. Siap. Ada pertanyaan ya? Ya baik. Nah makanya ini sebelum kita beralih ke selanjutnya ada pertanyaan sepertinya ya. Ini dari Om Mamet nih. Kalau ada anak di bawah umur ikutan dalam aktivitas kampanye, apakah diperbolehkan nih? Gimana nih Mbak Siska? Silakan. Nggak boleh ya, anak tidak boleh. Kampanye di sekolah aja nggak boleh. Terus kalau ada yang mau bawa anaknya untuk memilih ke tempat pemilihan juga nggak boleh gitu ya. Nah inilah peran Bawaslu ya juga di sini. Maka kita juga bisa menyampaikan hal-hal. Makanya tadi disampaikan Mbak Leni, saya sepakat bahwa kita harus update informasi-informasi terkini tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi anak tidak boleh terlibat dalam kampanye begitu. Nah ini bisa kena sanksi, ada aturannya dan Bawaslu akan bergerak untuk menindak karena memang banyak anak-anak yang hari ini kan cepat dewasanya ya, maksudnya anak-anak kita yang pintar-pintar tuh banyak dan mereka digunakan sebagai propaganda tadi yang saya katakan bahwa mereka belum paham tapi masuk dalam propaganda politik. Nah mudah-mudahan ini dipahami, ketika ada ini terjadi langsung laporkan ke Bawaslu untuk tindakan selanjutnya apa yang harus dilakukan. Pasti tidak langsung pidana ya, nih masyarakat kita langsung oh ini bisa dipenjara, penuh deh lapas kita kalau semua mau dipenjara gitu ya. Ada tahapan yang akan dilakukan, mudah-mudahan ini tidak menjadi catatan bagi parpol yang terlihat dengan jelas terbukti melibatkan anak dalam pemilu dan kampanyenya. Mungkin gitu, Mbak Leni bisa tambahin dah ya. Kadang-kadang bahasa saya terlalu simpel gitu. Silakan Mbak Leni. Ya, justru yang simpel itu ya, yang mudah dimengerti nih Mbak Siska. Nah ini kan kalau menurut saya sih ya, apakah diperbolehkan kalau ada anak di bawah umur ikut dalam aktivitas kampanye? Ya seperti tadi kan tidak diperbolehkan, karena kan untuk memilih aja usianya itu harus 17 tahun kan, seperti itu. Ya benar. Nah, betul, namanya kampanye politik kan berarti itu sebagian dari atribut untuk pemilihan umum kan, ya. Ya.
Nah, kalau sedangkan kalau di bawah 17 tahun ya memang itu seperti tadi tidak diperbolehkan. Nah, ini tanggung jawab siapa nih kalau terjadi hal seperti itu misalnya? Ya itu kembali lagi tanggung jawab kepada si penyelenggara atau di KPU. sini mungkin maaf nih ya, oknum parpol mungkin ya kan, Iya, atau mungkin betul. ya mengerahkan buzzer lah, zaman sekarang buzzer namanya ya, buzzer Benar. anak-anak direkrut seperti itu mungkin nih, oknum misalnya seperti itu. Iya, betul. Tidak diperbolehkan sama sekali dan itu tadi menyalahi juga untuk berkait perundang-undangan ya Mbak Siska ya. Iya. Ini kita lupa ya menyampaikan ya, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagai dasar pelaksanaan pemilu 2024. Tapi di dalamnya banyak PKPU ya, banyak sekali saya bilang, wah KPU gila ya, bisa membuat aturan sebanyak itu dan mereka harus patuhi aturan yang banyak sekali terkait tahapan-tahapan yang memang harus dilewati. Dan ini bersama-sama kita membantu KPU juga Bawaslu untuk menjadi masyarakat yang cerdas, memberikan informasi jika kita mengetahui ada pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu kita 2024 nanti. Dan itu dimulai dari sekarang ya. Kita udah banyak nih, KPU sudah banyak sekali melakukan dan tahapan itu sudah berjalan. Mudah-mudahan kita bisa membantu negara untuk mensukseskan pemilu yang bersih dan bermartabat. Iya, betul sekali. Mungkin tadi ya salah satunya upaya KPU itu dalam salah satunya tadi ya upaya untuk dia ghost to school tadi ya seperti itu. Iya Mungkin, betul. Contoh terkecil di sekolah contohnya mungkin bisa dilihat di pemilihan OSIS. Nah Ya. itu kan contoh kecil dulu ya nggak Mbak Siska? Benar. Betul sekali. Jadi dari sekolah juga kita sudah belajar memilih. Itu memilih versi kecilnya. Nanti semakin besar, semakin besar, semakin bertumbuh. Dan kalau dilihat hari ini ya tadi sama ya waktu kita bicarakan siapa yang memilih, siapa yang dipilih. Memang orang-orang yang tepat untuk memimpin adalah orang-orang yang sudah menjadi pemimpin dan secara bertahap. Maksudnya melewati fase tidak ujuk-ujuk terkenal hari ini lantas mau menjadi pemimpin. Orang pasti akan lihat rekam jejak itu dan kita juga sampaikan kepada generasi zaman now, ayo kalau memang berminat untuk menjadi pemimpin masa depan, maka dari tingkat sekolah sudah bergabung di OSIS, lanjut ke BES-nya, ke BEM di kampusnya untuk dapat belajar bagaimana menjadi pemimpin dan akhirnya saat memimpin bangsa ini akan menjadi pemimpin yang tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harusnya dilakukan. Betul sekali Mbak Siska. Nah, saya setuju sekali dengan argumen Mbak Siska nih. Wah, tampaknya nih diskusi kita ini sudah panjang kali lebar ya. Sepertinya pertanyaan nih. Dan ini nih masih menunggu pertanyaan ya. Walaupun dakdikduk bisa jawab nggak ya, tapi kita belajar bersama ya. Berarti mungkin sudah jelas nih penyampaian kita berdua ini Mbak Siska, kan? Jadi Insya Allah. banyak pertanyaan ya. Semoga saja sih harapannya begitu ya. Nah, tapi kita masih tunggu ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Siapa tahu nanti bisa buka sesi BPHN Talk di sesi berikutnya gitu ya. Betul sekali. Nah ini sambil kita menunggu pertanyaannya, mungkin siapa tahu ada yang mau bertanya ya sebentar. Nah di sini sahabat BPHN, saya juga mau menyampaikan di sini ada pesan-pesan Pak Jokowi ya, Pak Presiden untuk penyelenggaraan pemilu 2024 itu. Yang pertama, KPU itu harus memiliki pengaturan teknis untuk seluruh kegiatan di setiap tahapan pemilu. Nah, yang kedua, KPU harus berhati-hati karena hal-hal teknis itu bisa menjadi politis. Nah, yang sedangkan ketiga, betul, KPU harus menguatkan nih sumber daya manusia di KPU-nya sendiri dari pusat hingga daerah sehingga kan nanti terciptalah pemilihan yang berasas luber ya. Begitu, langsung umum bebas dan rahasia ya, Mbak Siska. Masih gitu. pakai luber kita dulu ya. Betul. Nah yang selanjutnya KPU pun agar bekerja secara efisien. Nah ini karena pemilu 2024 ini dilaksanakan dalam kondisi yang ekonomi globalnya itu tidak pasti dan sulit sekali dikalkulasi apa yang akan terjadi setahun atau 2 tahun ke depannya kita tidak akan tahu. Betul kan? Benar. Betul. Jadi harus siap nih, kita harus tahan banting nih. Nah yang terakhir KPU harus memperkuat pendidikan politik.
Nah, baik bagi kontestan pemilu maupun masyarakat. Nah, dan by the way, ini Pak Siska, kapan ya pemilu 2024 itu? Kalau nggak salah 28 November tuh masa kampanye ya? Ya, tahapannya sampai di situ. Jadi kalau pemilihannya di tanggal istimewa, banyak orang-orang bilang, remaja itu bilang 14 Februari, bukan hanya untuk hari kasih sayang, tapi juga untuk memilih, untuk menumbuhkan kasih sayang kita di Indonesia gitu ya. Padahal kalau bicara kasih sayang, kita kasih sayangnya setiap hari, nggak 14 Februari gitu kan. Tapi itu tanggal yang telah dipilih pemerintah untuk menjadi hari yang bersejarah 2024 awal tahun, mudah-mudahan setengah tahun ke belakang, maksudnya setengah tahun yang akan kita lewati bersama ini terisi dengan informasi-informasi baik. Kita semua mau belajar, mengenal dan proaktif cari tahu siapa pemimpin yang akan kita pilih, partai mana yang akan menjadi pemenangnya. Itulah berada di tangan kita, khususnya pemilih muda atau pemilih pemula. Ambil suara dan tentukan pilihan dan pelajari sebelum memilih. Ya, baik, betul sekali Mbak Siska. Jadi ini nih, berarti ini kalau saya lihat di agenda ya, 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 itu masa kampanye pemilu. Nah, Ini tahapan ya, tahapannya. betul, masa kampanye nih. 11 Februari sampai 13 Februari itu 2024 nih ya, masa tenang. Seperti itu. Ya. Nah, sedangkan untuk yang katanya masa Valentine Day nih 14 Februari 2024 itu pemungutan suara. Nah, berita jadi sahabat BPHN ataupun Gen Zilenial dan milenial, nah aplikasikanlah kasih sayang Anda dengan cara vote atau memilih siapa wakil dari rakyat atau misalnya wakil dari hati nurani Anda yang akan mewakili bangsa kita ya di sini ke depannya. Nah, itu dengan cara pemungutan suara itu di 14 Februari. Seperti itu Mbak Siska. Baik Mbak Siska, sepertinya ini diskusi kita ini sangat panjang sekali nih ya. Nah, karena Ya, mudah-mudahan generasi yang zaman now bisa membuat slogan-slogan dan berkampanye dengan caranya, tetap menjaga kerahasiaan, tapi bisa memberikan tips kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk melalui media sosial yang mereka punya, bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, kemudian bisa memberikan masukan kepada orang-orang di sekitarnya melalui media sosial yang dimiliki untuk membuat generasi sesama mereka menjadi pemilih yang cerdas. Jadi tidak mempost sesuatu yang salah, tapi pelajari sebelum dipost, tanganmu, jarimu menentukan apa yang akan diinformasikan itu apa menjadi bermanfaat atau tidak. Tentu harapannya kita bersama BPHN, penyuluh hukum di seluruh Indonesia, dengan menggunakan media sosial yang kita punya juga akan mengajak generasi zaman now dan pemilih pemula ikut menjadi penyebar informasi terbaik, memberi semangat kepada masyarakat untuk tidak golput dan memilih di 2024. Oke, semangat terus Mbak Siska. Mungkin itu tadi closing statement dari Mbak Siska ya. Yap. Baik. Pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Saya dan sahabat BPHN hari ini Mbak Siska ya. Sama-sama. Ya, jangan kapok-kapok ya nanti kalau kita ke depannya bekerja sama lagi nih. Siap, kami dari Kementerian Hukum dan Kanwil Kemenkumham Kepri mengucapkan terima kasih sudah diajak join bergabung hari ini. Mudah-mudahan dimanapun kita berada di seluruh Indonesia termasuk di luar sana, warga negara kita siap untuk memilih 2024. Baik sekali, terima kasih sekali Mbak Siska sudah meluangkan waktu dan juga memaparkan argumen-argumen dan pendapatnya nih untuk mensukseskan pemilu kita di 2024 ini ya, terutama untuk Gen Zilenial dan milenial kita ini ya. Baik sahabat BPHN semua. Nah, di sini kita dengan ada closing statement dari saya. Jadi pemilih pemula adalah aset bangsa yang akan melanjutkan proses demokrasi ini di masa yang akan datang. Nah, untuk itu mereka harus mendapatkan informasi yang benar dengan porsi yang sesuai. Nah, semoga dengan banyaknya strategi yang dilakukan KPU dan juga para stakeholder yang lainnya, mereka akan lebih teredukasi dan terbangun kesadaran akan hak politiknya dalam pemilu dan pemilihan
di 2024 nanti. Baik, saya Laini Perina, sampai jumpa di program Legalnet di minggu selanjutnya. Baik, selamat siang. Terima kasih sahabat PPHN. Selamat siang. Selamat sore, selamat siang. Terima kasih. Sama-sama. See you. Yuk. Oke. 3, 2, 1.